وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita telah membahas di Aqabah 1 tentang ringkasan akidah mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan ringkasan akidah dari Imam Malik rahimahullah, agar kita semua tahu bahwa masalah akidah mereka tidak berbeda. Masalah akidah mereka sama, memiliki prinsip-prinsip, keyakinan-keyakinan yang tidak berbeda. Itu ucapan Imam Malik rahimahullah dari kitab Tartibul Madarik juz pertama halaman 173-74 disebutkan oleh Imam Malik rahimahullah tentang prinsip iman yang juga persis sama dengan ucapan Imam Syafi'i rahimahullah, yaitu kalimat beliau rahimahullah, al-iman qaulun wa amal yazidu wa yanqus wa ba'duhu afdal min ba'd. Kata beliau, yang namanya iman ucapan dan perbuatan, ucapan lisan, ucapan hati, perbuatannya perbuatan anggota badan dan juga perbuatan hati. Yazidu wa yanqus, bisa bertambah, bisa berkurang. Demikian kata beliau, ba'duhu afdal min ba'd. Sebagian iman seorang lebih afdal daripada iman yang lain. Artinya iman manusia kaum muslimin berbeda-beda. Yang satu lebih afdal daripada yang lain. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Dan ini keyakinan para imam Ahlus Sunnah, bahwa iman ucapan dan perbuatan dan bisa bertambah, bisa berkurang. Pernah ditanya Imam Malik tentang iman, bagaimana dengan iman? Maka beliau menjawab, qaulun wa amal. Iman adalah ucapan dan perbuatan. Ditanya lagi, al-yazid, apakah bisa bertambah? Qala, jawaban beliau, qad dzakara Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi ayat. Allah subhanahu wa ta'ala sudah menyebutkan dalam Al-Quran, tidak satu ayat, ini sekian ayat dalam Al-Quran, bahwa iman bisa bertambah. Jadi disebutkan misalnya ayat Allah subhanahu wa ta'ala, idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Kalau dibacakan Al-Quran pada mereka, maka mereka bertambah iman. Atau ucapan Allah subhanahu wa ta'ala yang lain, yang Allah menambahkan imannya orang-orang beriman.
fazadahum huda, Allah tambahkan pada mereka hidayah. Kemudian ditanya, ayat-ayat apakah berkurang? Qala da'il kalam, tinggalkan ucapan dalam masalah pengurangan, wa kuf'an, dan cukup. Maka ditanya dengan pertanyaan lain, fa ba'du afdal min ba'd, kalau begitu iman yang satu dengan iman yang lain, bisa yang satu lebih afdal daripada yang lain? Qala na'am, kata Imam Malik, iman seseorang bisa lebih afdal daripada iman orang yang lain. Ini yang mengenai prinsip pertama, bahwa yang namanya iman bertambah dan berkurang, bahwa iman ucapan dan perbuatan. Dan ini yang mengenai Allah, keyakinan ahli sunnah secara keseluruhan. Berbeda dengan aliran sesat Murji'ah atau aliran sesat Khawarij. Ada Murji'ah menyatakan iman cukup dengan keyakinan, sebagian mereka menyatakan cukup dengan ikrar. Amalan perbuatan tidak masuk dalam iman, sehingga mereka menganggap bahwa setiap orang yang mengucapkan dan mengikrarkan dengan iman, maka dia sudah sempurna iman, walaupun perbuatannya dalam keadaan bergelimang dosa, kezaliman, tetap dikatakan imannya sempurna. Ketika ditanya kepada mereka Murji'ah, apakah iman bisa bertambah, bisa berkurang? Kata mereka, iman tidak bisa bertambah, tidak bisa berkurang. Akhirnya mereka menyamakan imannya Rasulullah SAW dengan imannya orang yang fasik munafik. Kalau dikatakan sama imannya, akhirnya mereka menganggap sama bahwa imannya Jibril wa Mikail dengan imannya orang-orang yang paling jelek di antara kita dikatakan sama oleh mereka, karena iman tidak bertambah, tidak berkurang. Ikhwan fillah, a'azakumullah. Demikian pula Khawarij, mereka sebaliknya menyatakan kalau orang berbuat dosa besar, bukan berkurang imannya, tapi hilang imannya. Ini juga sama aliran sesat, tapi sebaliknya dari aliran sesat Murji'ah. Kalau Murji'ah menyatakan orang berbuat dosa apapun imannya tetap sempurna, sampai para ulama menanyakan kepada mereka, bagaimana pendapatmu kalau ada seseorang yang na'udzubillah dia membunuh bapaknya, menzinai ibunya, dan minum khamr dari bapak kepala bapaknya, apakah imannya tetap sempurna? Kaum Murji'ah menjawab, iya, menurut kami tetap sempurna. Astagfirullah. Dia tetap sempurna karena amal tidak mempengaruhi. Amal jelek apapun tidak mempengaruhi iman, kata mereka. Ini bukan keyakinan ahli sunnah, bukan keyakinan Imam Syafi'i, bukan keyakinan Imam Malik, bukan keyakinan Imam Ahmad rahimahullah, bukan keyakinan para imam ahli sunnah. Adapun para imam ahli sunnah menyatakan iman bertambah dan berkurang, iman ucapan dan perbuatan, sehingga dengan amalan-amalan mereka iman pasti akan terpengaruh. Kalau beramal dengan amalan saleh, bertambah imannya. Kalau beramal dengan dosa-dosa, berkurang imannya. Adapun Khawarij sebaliknya dari Murji'ah, menyatakan bahwa seseorang yang berbuat dosa imannya langsung hilang alias kafir, halal darah. Orang beriman tidak boleh berbuat dosa sama sekali. Kalau berbuat dosa, kafir. Astagfirullah, ini juga kesesatan dari Khawarij. Memang kita tahu bahwa yang namanya dosa haram, tetapi kalau seseorang muslim berbuat dosa, bukan kafir, tapi imannya berkurang. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, dari akidah Ahlussunnah menurut Imam Malik rahimahullah adalah Al-Quran kalamullah, bahwa Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka meyakini, Imam Malik menyatakan dengan prinsip bahwa Al-Quran itu ucapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam. Allah memiliki sifat kalam, artinya Allah Subhanahu wa taala berbicara. Tentunya dengan keyakinan mereka bahwa pembicaraan Allah tidak akan sama dengan bicaranya makhluk. Tidak mungkin sama dengan bicaranya manusia, dan tidak mungkin sama dengan bicaranya siapapun. Karena Allah berfirman, "Laisa kamitslihi syai', wa huwa as-sami'ul basir." Maka Al-Quran adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala.
Wa kalamullahi minallah, kata Imam Malik, kalau ucapan Allah maka dari Allah. Wa laisa minallahi syai'un makhluq, sedangkan dari Allah enggak ada sesuatu yang makhluk. Kalau dikatakan kemuliaan Allah, maka kemuliaan Allah bukan makhluk. Dikatakan ketinggian Allah, maka ketinggian Allah bukan makhluk. Demikian pula ucapan Allah, maka ucapan Allah bukan makhluk. Wa man qala al-Qur'an makhluk fa huwa kafir. Kata Imam Malik rahimahullah, siapa yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah makhluk, maka dia kafir. Walladzi yaqif ashadda minhu, sedangkan orang yang berhenti dan tidak mau berkata bahwa itu ucapan Allah, maka dia lebih dahsyat lagi. Yustatabu wa illa uridat unuquh, dia diminta taubat 3 hari. Kalau tidak mau taubat maka uridat unuquh, maka dipenggal lehernya. Demikian keras Imam Malik rahimahullah tentang masalah Al-Quran. Karena tidak ada yang menyatakan bahwa Al-Quran itu makhluk kecuali orang-orang yang sesat. Bahkan Allah gambarkan dalam Al-Quran ucapan-ucapan kafir musyrikin. In hadza illa qaulun bashar. Allah ukilkan ucapan siapa? Ucapan orang kafir musyrik Al-Walid bin Mughirah. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan ketika menyatakan suatu Al-Mudaththir, in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia. Mereka tidak mau menyatakan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan beberapa aliran sesat menyatakan Allah tidak mungkin berbicara. Kalau begitu, Al-Quran ucapan siapa? Mulai mereka berbicara dengan sekian alasan. Ya ucapan Rasulullah, tapi dibimbing oleh Allah. Astagfirullah. Kalau kamu mengatakan itu ucapan Rasulullah, berarti ucapan manusia. Berarti sama dengan ucapan seorang musyrik kafir yang menyatakan in hadza illa qaulul bashar, ini tidak lain kecuali ucapan manusia. La Allah, ini ucapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW menyampaikan ucapan Allah. Rasulullah SAW ketika menyampaikan kepada kaum muslimin, kepada manusia, ayat-ayat Allah ketika dihalangi oleh Quraisy, ketika dihalangi oleh musyrikin, apa jawaban Rasulullah SAW? Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi. Lihat kalimatnya. Atamna'uni an uballigha kalam Rabbi. Apakah kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Apakah kalian menghalangi aku untuk aku menyampaikan ucapan Rabbku? Berarti Rasulullah SAW muballigh, menyampaikan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan kalimat-kalimat, dan kalimat Allah adalah Al-Qur'an. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla, dan sungguh telah sempurna kalimat-kalimat Allah dengan kebenaran dan keadilan. Ya, ini kata para ulama, yang benar seluruh berita-beritanya dan adil seluruh hukum-hukumnya. Wa tammat kalimat rabbika sidqan wa adla. Ini kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil pula yang membuktikan bahwa itu ucapan Allah Subhanahu wa taala dari sifat Allah, sifat kalam. Dia berbuktinya adalah kita boleh berlindung dengan kalimat Allah. Kalau saja itu makhluk, kalau saja ayat-ayat Allah itu bukan ucapan Allah dikatakan makhluk, tidak boleh kita berlindung pada makhluk. Tidak boleh kita menyatakan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tetapi Rasulullah SAW mengajarkan, kalau engkau nazarta manzilan, kalau engkau singgah di satu tempat, engkau khawatir ada sesuatu yang jelek di sana, maka ucapkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat sempurna dari kejelekan makhluk-makhluk. Berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Kalau kalimat-kalimat Allah itu makhluk, berarti kita berlindung kepada makhluk, itu syirik. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan kesyirikan. Tidak mungkin Rasulullah SAW mengajarkan berlindung pada selain Allah. Tetapi karena kalimat-kalimat Allah merupakan ucapan Allah dari sifat Allah, maka itu berlindung dengan sifat Allah, tidak syirik. Sama dengan berlindung dengan sifat-sifat lainnya. Ada contoh,
Yaitu ketika Rasulullah SAW mengajarkan kalau kita sakit, merasakan sakit, maka ucapkan a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhi. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi. Aku berlindung dengan kemuliaan Allah dan kekuasaannya dari apa yang aku dapati, dan aku ingin hindari. Alhamdulillah, ini menunjukkan doa kepada sifat-sifat Allah, bukan syirik. Aku berlindung kepada kemuliaan Allah, aku berlindung kepada kekuasaan Allah, aku berlindung kepada ketinggian dan kemuliaan Allah. Sama juga dengan kalimat aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Ya, aku berlindung dengan kalam Allah, aku berlindung dengan ucapan-ucapan Allah Subhanahu wa taala. Itu juga boleh dan tidak syirik. Kenapa? Karena itu sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memiliki sifat kalam dan Al-Qur'an merupakan kalam Allah, ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Malik dengan tegas menyatakan, barang siapa yang menyatakan bahwa Al-Quran bukan ucapan Allah, maka dia kafir. Yang ketiga, wasa'alahu Abu Samah, dan pernah bertanya Abu Samah kepada Imam Malik tentang apakah Allah bisa dilihat nanti yaumul qiyamah. Ayu Allah yaumul qiyamah, apakah Allah bisa dilihat nanti pada hari kiamat? Faqala na'am. Beliau berkata, iya. Yaqul Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, wujuhun yawma idin nadhira ila rabbiha nadhira. Wajah-wajah mereka ketika itu berseri-seri ila rabbiha, kepada Rabb mereka, nadhira. Nadhira arti dari kata nadhara, yanzur, melihat, kepada Rabb yang mereka melihat. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala yang lain ketika berfirman, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Tidak, kata Allah, mereka nanti yaumul qiyamah terhalangi, terhijabi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kafir terhalangi dari Allah, tidak bisa melihat Allah. Lamahjubun dikatakan. Kalla innahum 'an rabbihim lamahjubun. Sungguh mereka, kata Allah, tidak akan bisa melihat Allah, mereka terhijab. Apa kemarin ketika kita sampaikan di Al-Qur'an satu ucapan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau Allah menghalangi orang-orang kafir dan menghijabi mereka dari dirinya, tentunya maknanya orang beriman akan diberi oleh Allah kesempatan untuk melihat, tidak dihijabi. Artinya kalau orang-orang kafir dengan kemurkaan Allah, Allah hijabi mereka dan tidak bisa memandang Allah, maknanya tentunya orang beriman. Sebaliknya, kalau orang beriman juga terhalangi, tidak bisa melihat Allah, maka bagaimana makna ayat ini? Tidak sekali-kali orang kafir tidak bisa memandang wajah Allah, terhalangi. Orang beriman juga ternyata tidak lihat, disangka. Maka tidak ada kelebihan apa-apa pada orang beriman. Tetapi makna ayat ini orang kafir terhalangi, maknanya orang mukmin dengan keridhaan Allah tidak terhalangi. Ikhwan fillah a'azakumullah, ditanya juga oleh Walid bin Muslim, Imam Malik ditanya oleh Walid bin Muslim tentang hadis-hadis yang seperti ini. Bagaimana dengan hadis ini? Bagaimana dengan hadis? Hadis-hadis yang memberitakan bahwa ahli surga akan memandang wajah Allah. Di antaranya yang berbunyi idza dakhala ahli jannah al-jannah wa ahli an-nar an-nar. Dalam kitab-kitab sahih, ketika penduduk surga sudah masuk surga, penduduk neraka sudah masuk neraka, Allah menyatakan kepada penduduk surga, apakah yang aku janjikan sudah kalian dapati? Mereka jawab, bala ya Rabb, tentu kami semua sudah mendapati di sini. Kata Allah, apakah mau aku tambah? Maka mereka bertanya, ya Rabb, seluruh apa yang kami inginkan sudah kami dapati di sini, di dalam surga, kenikmatan-kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa taala membuka hijabnya dan mereka memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka merasa nikmat memandang wajah Allah Subhanahu wa taala, dan mereka lupa dengan kenikmatan surga.
sampai ketika Allah menutup hijabnya, maka mereka kembali bernikmat-nikmat dengan surga sambil menunggu, rindu kapan pertemuan dengan Allah kembali, kapan bisa memandang wajah Allah kembali. Wa tilka ziyadah, kata Nabi, itulah yang namanya ziyadah. Ziyadah yang disebutkan dalam Al-Quran, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang berbuat ihsan akan mendapatkan husna wa ziyadah. Husna adalah surga. Apa ziyadahnya? Ziyadahnya adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bila azakumullah, hadis yang lain Rasulullah SAW menyatakan, innakum satarawna rabbakum iyalan, kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata-mata kalian. Kama tarawna al-qamara lailatal badri, seperti ketika kalian memandang bulan di malam purnama. La tuqamuna fi, kalian tidak akan berdesak-desakan dan tidak perlu kalian antri berdesak-desakan, tidak perlu. Dari tempat kalian. Kalau Allah, hadis ini juga sahih, diriwayatkan dalam Bukhari dan Muslim dan lainnya. Disebutkan oleh para ulama bahwa makna seperti kalian memandang bulan purnama bukan menyamakan Allah dengan bulan, tetapi maknanya cara melihatnya sama dengan cara melihat bulan. Allah tidak sama dengan bulan. Walaysa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah apapun, tetapi cara melihat dengan cara melihat. Ya, cara melihatnya enggak perlu berdesak-desakan, enggak perlu datang pada satu tempat, tidak. Kamu di rumah kamu bisa melihat bulan dengan jelas. Apalagi Allahu Akbar, apalagi Allah yang lebih besar dari bulan, lebih besar dari seluruh alam semesta. Maka dari manapun dalam surga engkau bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan kesempatan pada mereka, maka mereka memandang wajah Allah dari tempat manapun di dalam jannah. Ini adalah ziyadah, tambahan kenikmatan, yaitu memandang wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini aqidah ahli sunnah. Ini keyakinan Imam Syafi'i, ini keyakinan Imam Ahmad, ini keyakinan Imam Malik yang sedang kita baca. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Maka tidaklah mengingkari berita ini kecuali orang-orang yang sesat, yang tidak mau menerima kecuali apa yang cocok dengan akalnya. Kata mereka, tidak mungkin memandang wajah Allah, berarti. Mereka tafsirkan sendiri dengan salah, kemudian mereka tolak. Kata mereka, kata Mu'tazilah, kalau memandang Allah berarti meliputi Allah. Tidak mungkin meliputi Allah. Karena Allah menyatakan wala yuhituna bihi syai'an, enggak akan ada yang bisa meliputi Allah sesuatu apapun. Dijawab oleh para ulama, iya, tidak mungkin meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memandang wajah Allah dengan meliputi sangat berbeda. Sangat berbeda. Kalau memandang belum tentu meliputi. Alhamdulillah, buktinya dalam ayat Allah Subhanahu wa ta'ala tentang Musa dan Bani Israel ketika dikejar oleh bala tentara Fir'aun, sampai ketika mereka di tepi laut dan di belakang sudah ada Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Allah? Falamma tara'a, ketika mereka saling melihat, golongan Fir'aun dan bala tentaranya melihat Musa dan Bani Israel, Musa alaihissalam dan Bani Israel bisa melihat Fir'aun. Apa kata Bani Israel? Inna lamudrakun, kita sudah dikepung, kita diikuti oleh mereka. Apa kata Musa? Tidak. Di dalam ayat itu disebutkan mereka saling melihat. Tetapi ketika dikatakan oleh Bani Israel berarti kita sudah dikepung, tidak, kata Musa. Maka Musa berdoa pada Allah, dan Allah menyatakan idrib bi'asakal bahr, pukul dengan tongkatmu lahar. Asyahid, sebagai bukti dalam ayat ini, tara'a, mereka saling melihat, iya, ditetapkan dalam ayat. Tetapi ketika dikatakan inna lamudrakun, berarti kita meliputi, dijawab tidak. Tidak akan bisa meliputi kita. Artinya melihat dengan meliputi berbeda. Yang satu ditetapkan, yang satu dinafikan. Terlihat iya, tapi diliputi tidak. Demikian pula Allah, kalau mereka memandang wajah Allah, apakah berarti meliputi Allah? Tidak. Betapa besarnya Allah. Allahu Akbar. Tidak mungkin seorang manusia bisa meliputi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yudrikuhu al-absar.
Apalagi yudrikul absar. Apakah mata tidak bisa dilihat? Bukan, tapi tidak bisa diliputi dengan penglihatan. Kita melihat satu sisi saja, tetapi sisi lainnya kita tidak tahu. Karena la yudrikuhu al-absar. Qul demikian pula ketika mereka beralasan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala. Bukan dalam Al-Qur'an dikatakan dengan kalimat kepada Musa alaihi salam, lan tarani, engkau tidak akan melihat aku. Bukankah ini berarti tidak mungkin melihat Allah? Kita jawab, kalau engkau pahami ayat itu tidak akan melihat Allah maknanya sampai hari kiamat, berarti bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Kalian akan memandang wajah Allah. Di sini dikatakan engkau tidak akan bisa melihat Allah. Alhamdulillah, pahami seperti apa dipahami oleh para ulama salaf, bahwasanya Musa alaihissalam ingin melihat wajah Allah di dunia. Kata Musa, arini anzur ilaihi, ya Allah perlihatkanlah kepadaku, aku ingin melihatmu. Maka Allah jawab, innaka lan tarani, engkau tidak akan melihatku, walakin anzur ilal jabali, tapi lihatlah gunung itu. Kalau dia tetap di tempatnya, maka engkau bisa melihat aku. Tetapi kalau gunung itu tidak demikian, tidak tetap di tempatnya, maka berarti engkau tidak akan bisa melihatnya. Maka Allah menampakkan dirinya ke gunung. Falamma tajalla lil jabal ja'alahu dakka. Ketika Allah menampakkan diri pada gunung, gunung itu hancur. Wa qarra Musa sa'iqa, dan Musa tersungkur pingsan tidak sadarkan diri karena dahsyatnya hancurnya gunung tadi. Ketika sadar, baru Musa mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meminta maaf dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, apa maknanya? Maknanya di dunia. Maknanya di dunia. Tapi kan kalimatnya lantarani, engkau tidak akan. Lalu itu terus menerus selama-lamanya. Iya, maknanya tidak akan bisa melihat. Tetapi bukan berarti sampai di akhirat. Walaupun dianggap bermakna ta'bid, padahal sebenarnya tidak menunjukkan selama-lamanya. Tetapi kalaupun dianggap maknanya selama-lamanya, itu pun di dunia saja. Contoh di ayat lain disebutkan ketika berbicara tentang ahli neraka yang meminta maaf. Kita katakan bagaimana dengan ayat yang berkata, walan yatamannawul mauta, mereka tidak akan berharap mati abadan. Walan yatamannawnahu abadan, mereka tidak akan berharap mati selama-lamanya. Orang kafir tidak akan berharap mati. Orang-orang Yahudi tidak akan berharap mati selama-lamanya. Kenyataannya ketika di neraka berharap mati. Apa ayatnya? Ketika Allah kisah tentang mereka dalam neraka dengan kalimat ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai Malik mintakan kepada Rabbmu membinasakan kami saja. Minta mati dalam neraka. Demikian pula yang sering kita baca bahwa orang kafir, berkata orang kafir, ya laitani kuntu turaba, duhai kiranya aku menjadi tanah saja, binasa mati. Ketika diadili manusia yang berkait dengan binatang-binatang ternak, dibangkitkan binatangnya sebagai saksi. Ini buktinya, berbicara binatang tadi sampai selesai urusan, maka binatang tadi Allah katakan kunu turaba, jadilah kalian tanah. Maka mereka musnah, binasa, jadi tanah. Orang-orang kafir melihat binatang-binatang tadi jadi tanah. Ya laitani kuntu turaba, Tuhan kiranya aku pun mati seperti binatang tadi jadi tanah. Berharap mati atau bukan berharap mati? Berharap mati. Berarti kalimat lan tidak akan berharap mati di dunia. Adapun ketika diadab di akhirat berharap mati. Demikian pula ayat tadi, engkau tidak akan melihatku wahai Musa di dunia. Adapun dalam jannah nanti Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai ziyadah. Memandang wajahnya, memandang wajah Allah dijadikan sebagai tambahan kenikmatan dari jannah yang Allah persiapkan. Demikian prinsip
Aqidah para imam-imam, di antaranya Imam Malik rahimahullah taala. Prinsip yang keempat, ketika Imam Malik ditanya tentang ayat-ayat tadi dan hadis-hadis tadi, jawabannya amruha kama ja'at bila kayf. Langsungkanlah sebagaimana apa adanya, dengan tidak perlu tanya kayak apa. Ini juga ucapan yang merupakan prinsip ahli sunnah. Amruha kama ja'at bila kayf. Lewatilah ayat-ayat yang seperti itu seperti apa adanya. Dan tidak perlu bertanya kayak apa, seperti apa. Tidak. Karena kita dalam keadaan tidak tahu di dunia ini, nanti kita berharap masuk surga dan berharap bisa memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Baru begitu. Adapun sekarang kita tidak mengetahuinya, maka tidak perlu tanya kayak apa. Wa qala lahu rajulun marratan. Ada seseorang yang bertanya kepada Imam Malik dengan kalimat ya Aba Abdullah, Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Wahai Abu Abdullah, Ar-Rahman, Allah yang Ar-Rahman di atas arsy maha tinggi. Kaifa istawa? Bagaimana istiwanya di atas arsy? Faqala al-Imam Malik, maka Imam Malik berkata, al-istiwa'u minhu ma'lum. Kalimat istiwa sudah dipahami. Wal kaifu minhu ghairu ma'qul. Sedangkan kayak apanya enggak bisa diketahui dan enggak bisa dipikirkan dengan akal. Wasu'alu an hadza bid'ah. Dan pertanyaan seperti itu adalah bid'ah. Dan iman dengan perintah ini wajib. Dijawab oleh Imam Malik rahimahullah dengan 4 perkara. Pertama, kalimat istiwa sudah dipahami. Sesuatu di atas sesuatu dikatakan Islam. Tetapi Allah di atas arsy-Nya tidak sama dengan makhluk apapun di atas makhluk yang lain. Tidak sama dengan raja di atas singgasananya, tidak sama dengan orang Badui di atas kudanya, tidak sama dengan apapun di atas apapun. Maka kita Allah hanya meyakini dengan apa adanya. Amruha kama ja'at bila kayf. Lewatilah apa adanya. Ar-Rahman 'alal 'arsy. Rahman di atas arsy. Kayak apa? Tidak tahu. Wal kayfu majhul. Kayak apanya kita tidak tahu. Tetapi iman kepadanya, kata Imam Malik, harus. Iman kepadanya harus. Sedangkan pertanyaan kayak apa dan kayak apa, ini pertanyaan bid'ah. Pertanyaan bid'ah, karena nggak akan ada yang mungkin bisa menjawab. Nggak mungkin ada yang bisa menjawab. Siapa yang akan menjawab? Allah Subhanahu wa taala ghaib. Panca indera kita nggak akan bisa memandang wajah Allah, nggak bisa memikirkan tentang Allah, nggak bisa. Kecuali dengan 2 sumber saja, Al-Quran wal Hadis. Apa kata Quran, apa kata Hadis tentang Allah dan sifat-sifatnya kita terima. Tidak perlu bertanya kayak apa dan kayak apa. Maka Imam Malik menyatakan akhrijuhu anni. Orang yang bertanya dan suruh keluar dari majelis. Diusir oleh Imam Malik karena mempertanyakan kayak apa dan kayak apa. Wa kana yaqul, dan Imam Malik berkata, Allahu fis sama' wa ilmuhu fi kulli makan. Allah Subhanahu wa taala di langit, di ketinggiannya. Wa ilmuhu fi kulli makan, dan ilmunya di segala tempat meliputi. Yani ilmu Allah meliputi segala sesuatu. La yakhlu minhu syai', enggak ada yang lepas dari pandangan Allah, enggak ada yang lepas dari pengetahuan Allah, enggak ada yang lewat dari pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha Tinggi. Sehingga rabbina azakumullah kaum muslimin sarmati. Ini akidah Ahlus Sunnah. Akidahnya Imam Malik, akidahnya Imam Syafi'i, akidahnya Imam Ahmad rahimahullah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Tinggi di atas ketinggian ini. Ketika ditanya seorang budak, ada seorang sahabat yang karena jengkelnya dia tampar budaknya dengan sangat keras. Kemudian menyesal dan berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ingin memerdekakan budak karena aku menyesal telah memukul. Kata Rasulullah SAW, lihat, apakah dia muslim? Panggil. Setelah dipanggil ditanya, Ayuna Allah. Rasulullah SAW yang bertanya, Ayuna Allah, di mana? Maka anak tadi menjawab, Allah fis sama', Allah di ketinggian.
Wa man ana? Siapa aku? Dijawab, engkau utusan yang besar, utusan yang di langit sana. Maka kata Nabi kepada sahabat tadi, iqha fa innaha mu'minah, merdekakan dia, sesungguhnya dia seorang mukminah. Sesungguhnya budak wanita ini adalah mukminah. Kalau Allah dikatakan beriman, dikatakan mukminah karena dua pertanyaan. Pertama pertanyaan, aina Allah? Di mana Allah? Ketika jawabnya bis sama, maka Rasulullah menyatakan dia mukmin, dia beriman. Bagaimana kalau kaum muslimin sekarang ditanya aina Allah? Mereka menjawab dengan jawaban yang segala macam. Ada yang menyatakan Allah di mana-mana, ada yang menyatakan Allah ada di hati, dan sebagainya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa dirinya di atas arasnya bukan satu kali, bukan dua kali, bukan tiga kali. 7 kali kurang lebih Allah menyatakan alal arsy istawa, Allah Maha tinggi di atas arasnya. Dan ditambah lagi dengan ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah Maha tinggi. Sabbihisma rabbikal a'la. Sucikanlah Rabbmu yang Maha tinggi, yang namanya tinggi di atas. Kalau di sini namanya tidak tinggi. Demikian pula berapa banyaknya sifat Allah Al-Ali dalam Al-Quran. Berapa kali disebut. Dan disebut juga dengan kalimat naik. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ta'rujul malaikatu war-ruhu ilaihi. Naik para malaikat dan ruh dari Jibril kepada Allah. Kalau naik kepada Allah, di mana Allah? Bersama, karena naik. Ta'rujul malaikatu ilaihi. Demikian pula dikatakan amalan saleh yarfa'u. Amalan saleh diangkat kepada Allah. Kalau diangkat kepada Allah, aina Allah? Di mana Allah? Di atas. Mati. Adapun sekian banyak ayat-ayat yang mengkhabarkan bahwa Allah dekat. Karena bagi Allah semua dekat. Walaupun Allah di atas arasnya, di atas 7 lapis langitnya, di atas seluruh makhluknya, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha melihat. Maka bagi Allah dekat. Karena Allah Akbar, karena Allah Maha besar. Maka bagi Allah semuanya dekat. Kalau kita memandang, jangankan di atas arus, langit pertama saja bagi kita jauh sekali. Bagi kita yang sangat kecil, sangat lemah, pandangannya lemah, pendengarannya lemah. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha besar, Maha mendengar, Maha melihat. Maka bagi Allah semuanya dekat. Maka Allah di atas arasnya dan Allah dekat. Idza sa'alaka 'ibadi 'anni. Kalau apa-apa bertanya tentang aku, maka katakanlah inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Kata Allah, jawab bahwa Allah dekat. Allah akan mengabulkan doa-doa kalian, mendengar bisikan-bisikan hati kalian. Allah Subhanahu wa taala akan menjawab permintaan-permintaan kita, mengabulkan permintaan-permintaan kita. Minta kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala di atas arasnya, di atas seluruh makhluknya Maha tinggi, dan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hamba-hambanya. Baik. Qala wa su'ila al-Imam Malik min afdhalin nas ba'da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Abu Bakar wa Umar. Ketika ditanya siapa manusia yang terbaik setelah nabinya, dijawab Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Umar. Ini sama dengan yang kemarin kita bahas. Imam Syafi'i menyatakan afdhalun nas, sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Umar. Alhamdulillah. Semua para ulama, para imam ahli sunnah sepakat bahwa sebaik-baik manusia setelah nabinya adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Yang maknanya berarti mereka yang mencaci maki Abu Bakar wa Umar, mereka bukan ahli sunnah, bukan pengikutnya Imam Syafi'i, bukan pengikutnya Imam Malik, bukan pengikutnya Imam Ahmad, bukan pengikutnya para imam ahli sunnah, tetapi mereka golongan yang sesat dan menyimpang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.